Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Amalia Salsabila dengan NIM 12121000032. Saya akan menjelaskan tentang paper saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Fisik Motorik Anak Melalui Permainan Tradisional. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, perkembangan fisik motorik anak. Dalam Dictionary of Psychology tahun 1972 dan The Penguin Dictionary of Psychology tahun 1988, pengertian perkembangan pada prinsipnya adalah tahapan-tahapan perubahan progresif yang terjadi dalam siklus hidup manusia dan organisme lain, tanpa membeda-bedakan aspek dalam diri organisme tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, beberapa di antaranya adalah fungsi kognitif, bakat, dan proses belajar. Dalam psikologi, kata motorik dapat diartikan sebagai istilah yang merujuk pada hal, kondisi, dan aktivitas yang berkaitan dengan otot dan gerakannya, serta kelenjar dan sekresinya. Singkatnya, motorik juga dapat dipahami sebagai semua kondisi yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap aktivitas organ fisik. Selanjutnya, permainan tradisional. Permainan adalah salah satu bentuk utama kegiatan sosial di usia prasekolah. Faktanya, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan bersama teman-temannya daripada melakukan aktivitas lain. Permainan tradisional merupakan salah satu permainan rakyat yang bersifat turun-temurun dan memiliki banyak variasi, sehingga permainan tradisional tersebut pasti sudah ada sejak lama. Tidak diketahui asal-usulnya, juga tidak diketahui siapa yang menciptakan permainan tersebut. Permainan tradisional disebut juga permainan rakyat, adalah permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang terutama di masyarakat pedesaan. Jenis-jenis permainan tradisional yaitu yang pertama ada lompat tali. Lompat tali atau permainan karet pernah populer di kalangan anak-anak tahun 70-an sampai 80-an. Dengan bermain lompat tali, keterampilan motorik kasar akan terstimulasi. Secara fisik, anak akan menjadi lebih terampil karena mempelajari gerakan dan teknik melompat yang dalam permainan ini membutuhkan keterampilan mereka sendiri. Yang kedua yaitu kelereng. Permainan kelereng merupakan salah satu permainan rakyat yang digemari banyak orang. Permainan ini melatih motorik halus dengan menggerakkan jari-jari agar dapat menyentuh kelereng tepat sasaran, dan juga melatih kemampuan kognitif dengan memperkirakan arah tembakan kelereng. Yang ketiga yaitu petak umpet. Petak umpet atau dalam bahasa Sunda disebut ucing suput merupakan permainan yang sangat populer di masyarakat terutama di kalangan anak-anak. Aspek utama yang harus dikembangkan adalah keterampilan motorik anak, tetapi juga harus dipertahankan dengan keterampilan hubungan yang baik, karena anak dituntut untuk menggunakan hubungan yang baik antara teman agar tidak saling memberitahukan lokasi persembunyian masing-masing anak. Yang keempat yaitu boy-boyan. Ini adalah jenis permainan tidak hanya untuk anak laki-laki, mengingat namanya adalah boy-boyan yang berarti anak laki-laki. Anak perempuan juga bisa bermain, tetapi karena potensi partisipasinya adalah keterampilan motorik kasar, pemain putri harus kuat secara fisik seperti berlari. Keterampilan fisik motorik pada anak-anak jelas dirangsang dalam permainan tradisional boy-boyan ini. Yang kelima yaitu sondah. Sondah adalah permainan rakyat yang cenderung dimainkan oleh anak perempuan. Meningkatkan fungsinya yaitu meningkatkan kemampuan fisik motorik anak, yaitu mengajak anak bermain sondah untuk melatih keseimbangan tubuh dan mengembangkan kemampuan fisik motorik kasarnya. Yang keenam yaitu jajangkungan atau egrang. Permainan ini merupakan salah satu jenis permainan rakyat yang menggunakan fasilitas bambu atau kayu sebagai medianya. Aspek motorik lebih diutamakan, hubungan personal dijadikan hubungan timbal balik sehingga tidak berbenturan. Yang ketujuh yaitu bekel atau backland. Backland adalah permainan yang menggunakan bola karet kecil yang dapat memberikan pantulan ketika dilempar dan ditambah beberapa biji buah tertentu atau lebih umum disebut kuwuk. Aspek fisik motorik dalam permainan ini yaitu membuat anak menjadi lebih gesit dalam menggerakkan tangannya, dan itu termasuk fisik motorik halus. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik anak. Perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Pada usia prasekolah, latihan yang dilakukan tidak hanya untuk perkembangan fisik, tetapi juga dapat berdampak positif pada rasa harga diri anak. Kurangnya keterampilan motorik halus yang dikuasai anak akan berdampak pada rendahnya penerimaan diri, mudah frustasi, putus asa, dan akhirnya malas melakukan aktivitas lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.